Pas Padil lagi ngeliatin cewek itu nih, tiba-tiba Padil kaget karena dia nggak sengaja nabrak batu. Jatuhlah Padil sama Jamal di situ. Mungkin karena dia berdua udah bingung lah di situ, nggak tahu jalan keluar dari tempat itu. Makanya dia nanyalah ke ibu itu. Siapa tahu ibu itu bisa nunjukin jalan. Walaupun Padil sama Jamal udah curiga kalau itu bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita doain nih, ini lagi pada musim sakit nih. Kita doain teman kita yang sakit supaya Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak utang, semoga Allah lunasin utangnya. Yang lagi banyak masalah, semoga Allah selesain masalahnya. Nah, pada malam hari ini gua bakal ngebawain ceritanya Bang Padil dan temannya waktu dia pulang ziarah dari Pekalongan dan nyasar ke Alas Roban. Di sana, Padil ngalamin kejadian-kejadian gokil. Dia sendiri sebenarnya baru pertama kali tuh ngalamin hal-hal yang kayak begituan. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Oh iya, jadi Bang Fadil ini punya channel YouTube juga ya. Namanya Deling Malam. Jadi dia podcast horor gitulah. Buat teman-teman yang pengen kepoin channel Bang Fadil, nanti gue taruh linknya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa, jangan cuma dilihat doang, like, komen, dan subscribe juga. Pokoknya saling bantulah. Oke, nggak usah pakai basa-basi lagi. Dan ini ceritanya. Waktu itu, Padil baru aja lulus SMA di tahun 2014 di bulan Mei. Dia daftar tuh ke kampus-kampus dan akhirnya dapatlah di daerah Jogja di bulan September di tahun itu juga. Mau gak mau Padil ya ngekos lah di daerah sana, karena Padil ini asalnya dari kota Depok. Jadi gak mungkin nih Padil pulang pergi dari Depok Jogja, Depok Jogja. Ya gak mungkin lah. Gak lama Padil masuk kuliah nih, dapatlah dia teman baru, namanya Jamal, asalnya dari Kerawang. Pertama kali Padil ketemu Jamal, waktu itu Jamal lagi main gitar. Kata Padil, dia mikir nih dalam hatinya, wah ini satu circle nih sama gua nih. Akhirnya bertemanlah mereka berdua, karena emang Padil suka juga tuh main musik. Akhirnya mereka bikin tuh grup band di sana. Padil dan Jamal makin deket nih. Jamal suka main ke kosan Padil, Padil suka main ke kosan Jamal. Pokoknya makin deket lah. Sampai pada suatu ketika nih, Jamal ngajakin Padil buat ziarah. Padil mikirnya waktu itu ziarahnya ke daerah Jogja, karena di Jogja juga banyak makam-makam raja gitu kan. Tapi bukan. Jamal ngajakin Padil ziarah ke Pekalongan, ke makam Waliullah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Athos. Jamal bilang nih ke Padil, nanti berangkatnya hari Minggu ya, malamnya lu nginep di kosan gua. Singkat cerita, udah Minggu pagi, sekitar jam 7-an lah, Jamal dan Padil OTW ke Pekalongan. Jamal yang ngebawa motor waktu itu. Padil nanya lah ke Jamal, Mal, lu tahu jalan gak? Enggak Dil. Terus gimana dong? Ya udah gampang, nanti pakai map aja kita. Di jalan Jamal bilang tuh ke Padil, kalau nanti sampainya malam aja, biar lebih santai. Kata Jamal karena lebih asik lah kalau ziarah malam. Emang lebih sepi juga kan, jadi lebih hikmat. Alhasil mereka jalan jadi agak molor. Jalan dikit berhenti ngopi, jalan dikit berhenti ngopi. Pokoknya lama di jalan lah. Akhirnya dia berdua sampai di Pekalongan sekitar jam 8-an lah. Dan ternyata di makom malah banyak peziarah.
Banyak bis-bis peziarah tuh di depan makom. Jamal bilanglah ke Padil, "Wah Dil, gimana ini? Rame banget, gak bisa masuk kita." Padil bilanglah ke Jamal, "Kita ngopi aja dulu Mal." Akhirnya Padil sama Jamal keluar dari area makam lumayan jauh lah buat nyari tukang kopi sambil nungguin jamaah ziarah udah sepi lah. Padil sama Jamal akhirnya ngopi tuh di abang-abang Starling di pinggir jalan. Sebatang dua batang dia ngerokok nih. Nggak kerasa udah jam setengah 10-an. "Wah Mal, udah jam setengah 10 nih. Ayo balik lagi ke makam, kemalaman nanti kita." Balik lagi lah dia berdua ke makam. Dan emang bener, emang udah lumayan sepi lah waktu itu. Tapi gak sepi-sepi banget. Padil sama Jamal langsung duduk tuh di depan makam. Di situ dia doa, zikir, pokoknya kayak orang ziarah pada umumnya lah. Pas dia udah doa segala macem lah, gak kerasa udah jam 12 malam. Padil bilang lah ke Jamal, "Mal, udah jam 12 nih, gimana? Mau pulang apa nginep aja kita?" "Nginep aja Dil, santai lah. Besok pagi kita baru pulang." Jadi di samping makam ada masjid lumayan gede lah. Jadi enak mereka kalau nginep di situ dan besok paginya mereka baru pulang. Tapi baru aja Padil ngiyain omongan Jamal, dia baru keinget kalau besok pagi ada mata kuliah yang gak bisa dia tinggalin. Pokoknya kalau ketinggalan satu aja tuh mata kuliah, bakal hancur nilai mereka. Akhirnya dia berdua mutusin buat pulang tuh malam itu juga. Jamal yang ngebawa motor waktu itu. Awalnya mereka jalan pulang ya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Padil sama Jamal ngikutin tuh bis-bis rombongan yang tadi ziarah juga dari tempat makam. Nah, pas di depan ada jalan pertigaan. Bis itu belok ke kiri semua. Tapi nggak tahu kenapa Jamal belok ke kanan. Padil nanya lah ke Jamal, "Lah Mal, kok lu belok kanan? Emang lu tahu jalan?" "Siapa tahu jalan alternatif Dil. Nanti gampang pakai map lah, kayak kita tadi berangkat." Nah dari sini awal mula teror dimulai. Dia berdua jalan terus tuh nelusurin jalur. Nggak ada pencahayaan jalan sedikit pun di situ, apalagi rumah-rumah warga. Cuma ada pepohonan di samping kiri dan kanan jalan. Padil bilanglah ke Jamal kalau sinyal dia hilang. Mungkin karena itu kawasan hutan juga kan. Makanya Padil gak dapat sinyal di situ. Akhirnya mereka berdua nerusin jalan nih. Tapi jalanan yang tadi dia lewatin itu aspal. Sekarang udah jalanan tanah. Bener-bener udah kayak jalanan di tengah hutan. Jalanan yang dia lewatin gak begitu gede, cuma muat buat satu motor aja lah. Nah, kisaran 10 menitan lah mereka berdua jalan di jalur tanah. Tiba-tiba Padil ngeliat dari ekor mata kirinya. Di situ ada pohon gede di samping kiri jalan. Di samping pohon gede itu ada sosok kakek tua lagi diri dia mematung, nggak gerak sama sekali. Mata orang itu tatapannya benar-benar kosong, nggak ada ekspresinya sama sekali. Kulitnya pucat putih mayat. Padil ngeliatin terus tuh sosok itu sampai jarak antara motor dan kakek itu lumayan jauh. Tapi sosok itu benar-benar nggak gerak sama sekali. Jadi dia diem aja sambil diri di samping pohon gede itu. Padil mikir di situ, kalau emang itu benar-benar orang, pasti orang itu bakal manggil Padil sama Jamal buat minta tumpangan atau apalah. Intinya pasti negor lah kalau dia orang biasa. Tapi ya enggak. Dia cuma diam aja. Padil di situ nepok pundak Jamal sambil nanya, Mal, lu ngeliat kakek-kakek nggak tadi?" "Kakek-kakek? Nggak ada ah." "Di mana Dil?" "Itu tadi di samping pohon." Tapi di sini Padil mikir mungkin Jamal fokus ke jalan waktu itu, makanya Jamal nggak ngeliat. Selang beberapa menit dia berdua jalan nih. Tiba-tiba di situ Jamal ngerem mendadak. Padil nanyalah ke Jamal, Mal, ngapain lu berhenti di tempat kayak gini? Serem ngaco."
Jamal di situ alasan kalau dia mau ngecek sinyal HP-nya. Siapa tahu di HP dia ada sinyal dan bisa ngelihat map. Jamal di situ nyuruh Padil buat gantian ngebawa motor. Sekarang Padil nih yang ngebawa motor. Tapi nggak lama Padil bawa motor. Paling cuma beberapa menitan lah. Tiba-tiba Padil ngelihat batu gede di samping kiri jalan dari kejauhan. Nah, di atas batu itu ada sosok cewek yang lagi duduk. Makin lama motor Padil makin ngedeket tuh ke batu itu. Dan sekarang benar-benar jelas. Sosok itu tatapannya kosong. Mukanya ya kayak cewek pada umumnya, tapi kulitnya putih pucat mayat. Sosok itu diam aja, gak ada ekspresinya sama sekali. Kata Padil ekspresinya mirip sama kakek yang tadi lagi diri di samping pohon. Nah, pas Padil lagi ngeliatin cewek itu nih, tiba-tiba Padil kaget karena dia gak sengaja nabrak batu. Jatuhlah Padil sama Jamal di situ. Karena jatuh tadi nih, celana Padil robek, kakinya juga berdarah di situ. Jamal di situ nanyalah ke Padil, "Dil, lu ngantuk ya?" Dan Padil bilang di situ, "Enggak Mal, lu lihat gak tadi ada cewek? Tadi cewek itu duduk di atas batu itu Mal." "Hah? Cewek? Cewek mana? Lu ngantuk kali Dil. Sini, gue yang ngebawa motor lagi Dil." Oh iya, jadi jalanan yang dia berdua lewatin bukan jalanan tanah mulus, tapi banyak batu-batuan. Makanya Padil sampai jatuh karena batu-batu yang ada di jalan itu. Akhirnya dia berdua nerusin jalan lagi. Jamal yang ngebawa motor sekarang. Terus dia jalan ngikutin jalanan tanah. Kurang lebih sekitar setengah jaman lah. Dan ternyata itu jalan buntu. Cuma ada pohon-pohon lebat di depan mereka berdua sekarang. Enggak kebayang kalau kita yang ada di posisi si Padil sama si Jamal. HP nggak ada sinyal di depan jalan buntu. Dia berdua juga nggak tahu itu ada di daerah mana. Oh iya, jadi kondisi area itu waktu itu di sebelah kanan mereka ada tumpukan kayu-kayu gitulah, dan di sebelah kirinya ada kayak kandang-kandang sapi gitulah. Tapi nggak ada apa-apa di situ. Sapi nggak ada, kambing nggak ada, pokoknya nggak ada apa-apalah. Nah, karena jalur depan nggak ada jalan lagi nih, akhirnya Jamal sama Padil muterin tuh motornya. Tiba-tiba udah ada ibu-ibu lagi diri di tengah jalan. Nggak tahu itu ibu-ibu dari mana. Pokoknya ibu-ibu udah ada lagi diri di situ. Padil sama Jamal bingung tuh di situ. Kok tiba-tiba ada ibu-ibu nggak tahu dari mana datangnya. Jadi sosok ibu-ibu itu nih, dia pakai baju putih selutut lah, rambutnya ikel. Nah, di setiap ujung rambutnya ada daun-daun kering yang nempel. Dan yang khas dari ibu itu, jari telunjuknya terus mulung-mulung rambutnya. Ekspresi mukanya lagi-lagi sama persis kayak bapak-bapak yang tadi diri di samping pohon dan cewek yang lagi duduk di atas batu tadi. Ibu itu diam di tengah jalan, gak bergerak sama sekali. Padil di situ bilang ke Jamal, "Mal, lu mau gak nanya ke ibu itu?" "Ayo Dil, tapi lu aja ya yang nanya. Gue takut Dil." Mungkin karena dia berdua udah bingung lah di situ, nggak tahu jalan keluar dari tempat itu. Makanya dia nanyalah ke ibu itu. Siapa tahu ibu itu bisa nunjukin jalan. Walaupun Padil sama Jamal udah curiga kalau itu bukan manusia. Akhirnya Padil nyamperin tuh sosok itu. Tapi jaraknya lumayan agak jauh lah, karena emang Padil lumayan takut juga di situ sebenarnya. Padil nanyalah sama sosok itu, "Bu, maaf mau tanya. Saya dari Pekalongan habis pulang ziarah tadi. Saya dan teman saya mau pulang ke Jogja, Bu. Arahnya kemana ya, Bu?" Dan ibu itu ngejawab, tapi ekspresi mukanya masih tetap datar. Tangan kirinya nih masih mulung-mulung rambutnya. Tangan kanannya ngarahin jalan sambil bilang, "Lurus,
Dia ngejatuhin tangan kanannya. Padil mikir ibu itu udah selesai nunjukin jalan buat keluar dari jalan yang gak jelas itu ada di mana. Pas Padil ke arah Jamal nih, Padil ngomonglah ke Jamal, "Mal, kok gua ngerasa pas ibu itu tadi ngomong tangan gua kayak kesetrum ya?" "Lah, iya Dil, sama, gue juga ngerasain." Singkat cerita nih, Padil dan Jamal akhirnya pergi tuh dari tempat itu, ngelewatin ibu itu yang masih diri di tempat itu juga. Jamal yang ngebawa motor. Nah, pas dia berdua lagi jalan nih, Padil penasaran sama ibu-ibu itu. Nengoklah Padil ke belakang. Padil ngeliat ibu itu masih ada. Dan tiba-tiba ibu itu jalan masuk ke dalam kandang sapi. Tahu kan, kandang sapi yang tadi ada di sebelah kiri jalan. Pas Jamal terus merhatiin ke arah belakang, tiba-tiba keluar burung gede warna putih. Burung itu keluar dari kandang pas tepat ibu itu tadi masuk. Jadi nih, ibu itu masuk ke dalam kandang kan, dan tiba-tiba keluar burung putih. Dan anehnya, burung itu terbang tepat di atas kepala Padil, kurang lebih sekitar sejengkal lah. Burung itu terus tuh ngikutin si Padil sama Jamal. Dia berdua pelan, burung itu pelan. Dia berdua kenceng, burung itu kenceng. Dia berdua belok, burung itu juga belok. Padil mulai ngerasa takut di situ, dan dia mulai baca-baca doa tuh dalam hatinya. Terus dia ngomong nih dalam hatinya, kayak curhat gitulah. "Ya Allah, saya kan habis pulang ziarah. Saya habis ngelakuin perbuatan baik ya Allah. Tapi kok malah begini?" Nah, pas Padil abis ngomong kayak gitu nih, tiba-tiba burung itu terbang ngeduluin Padil sama Jamal. Padil di situ kayak dapat petunjuk lah kalau dia harus ngikutin burung itu. Padil ngomonglah ke Jamal, Mal, ikutin burung itu Mal." Dan tiba-tiba burung itu terbang benar-benar cepat dan hilang begitu aja, gak tahu kemana. Nah, pas burung itu hilang, tiba-tiba ada sosok bapak-bapak lagi duduk di atas batu di pinggir jalan. Lu tahu nggak? Jadi kan biasanya kalau di pinggir jalan ada bangku, tapi terbuat dari batu-batu kali gitulah. Nah, bapak-bapak itu lagi duduk di situ. Nah, di situ Jamal nanya tuh ke Padil, "Dil, lu ngeliat bapak-bapak yang lagi duduk di batu itu nggak?" "Iya Mal, gua lihat." "Ayo Mal, nanya jalan sama dia. Siapa tahu dia tahu jalan Mal." "Udah bodo amat itu mau apaan lah. Yang penting kita bisa keluar dari sini Mal." "Tapi lu ya yang nanya, gue udah bener-bener takut Mal." Akhirnya Jamal samperin lah bapak itu buat nanya jalan. Tapi di situ ada yang aneh nih dari Jamal. Padil ngeliat Jamal pas lagi ngomong sama bapak-bapak itu. Jamal kayak nggak lagi ngobrol sama orang pada umumnya. Di situ Jamal cuma nunduk dan ngangguk-ngangguk. Pas Jamal selesai nanya ke bapak itu dan balik ke arah Padil, Jamal ngomong nih ke Padil, "Dil, lu tahu nggak? Pas tadi gua ngedeket ke bapak itu, gua ngeliat ada bekas lilitan tali di lehernya. Bekasnya warna hitam Dil. Sumpah, gua nggak berani ngeliat mukanya. Makanya tadi pas lagi ngobrol, gua cuma nunduk aja dan cuma ngangguk-ngangguk pas bapak itu lagi ngomong." "Ya udah, ayo Dil, kita jalan. Bapak tadi udah ngasih tahu arah. Insya Allah gua hafal kok." Lanjutlah dia berdua buat nerusin perjalanan. Padil selama di perjalanan dari pas tadi nanya sama bapak-bapak tadi, dia cuman celingak-celinguk. Dia mikir mau ada apa lagi nih yang bakal dia lihat. Saking udah banyaknya kejadian-kejadian janggal yang dia lihat selama perjalanan tadi. Padil sama Jamal terus tuh jalan ngikutin arahan dari sosok bapak tadi. Nah, ternyata bapak itu ngarahin dia berdua ke suatu masjid. Jamal arahin lah motor itu ke depan masjid. Pas banget Jamal lagi standarin motor nih, tiba-tiba azan subuh.
الصلاة خير من النوم. Jamal ngajakin Padil tuh buat sholat subuh dulu di situ. Oh iya, Padil kan tadi celananya robek nih. Akhirnya dia masuk ke toilet. Dan untung karena dia habis ziarah kan, jadi dia bawa sarung di situ dan ganti setelan dulu lah di kamar mandi. Nah, pas lagi sholat, Padil benar-benar sedih di situ. Dia kayak nggak percaya kalau dia bakal ngalamin hal kayak begituan. Apalagi dia baru pertama kali tuh ngeliat sosok kayak begitu. Dan itu kontak langsung dia sama sosok tadi. Sholat udah selesai. Padil sekarang lagi doa tuh di situ. Dan tiba-tiba ada yang nepok punggung Padil. Padil nengoklah ke belakang. Ternyata seorang bapak-bapak, mungkin bisa dibilang beliau ustadz lah di daerah sana. Bapak itu bilang ke Padil sama Jamal, "Abis ini kalian ke rumah saya ya." "Emang bapak rumahnya di mana?" Bapak itu ngejawab kalau rumahnya ada di bawah masjid. Tuh, abis bapak itu bilang begitu, bapak itu langsung jalan tuh duluan ke rumahnya. Jamal nanya ke Padil, "Dil, gimana nih?" "Ya udah nggak apa-apa Mal, siapa tahu orang baik." Jadi di depan masjid ada tangga turun ke bawah. Nah, di situ ada rumah. Nah, itulah rumah bapak itu. Pas Padil sama Jamal sampai di rumah orang itu, dia berdua langsung dipersilakan duduk kan. Tapi ekspresi bapak itu benar-benar dingin. Bapak itu manggil anaknya, terus ngomong pakai bahasa Jawa. Intinya si anak disuruh bikinin teh panas buat roti, buat Padil sama si Jamal. Nggak lama teh jadi. Padil sama Jamal ditawarin teh sama anaknya. Dan sama kayak bapaknya, ekspresi anaknya juga sama dingin juga. Nggak ada basa-basinya sama sekali, cuma nawarin, ya udah pergi begitu aja. Padil sama Jamal akhirnya sarapan tuh di situ. Sambil mikir nih dia dalam hatinya, mau ada apa lagi nih? Nah, selesai sarapan, bapak itu nanyalah ke Padil dan Jamal. Mukanya benar-benar santai, sambil ngerokok dia nanya, "Kamu dari mana tadi?" "Iya pak, kami berdua habis ziarah semalam ke Pekalongan, ke makam Habib Ahmad. Kami mau pulang ke Jogja pak. Tapi nggak tahu kenapa kok kami malah sampai ke sini. Kami nggak tahu ini tempat apa dan nggak tahu ini ada di mana." Dan bapak itu nanya lagi, "Kamu ngalamin apa aja?" Padil ceritainlah sedetail mungkin apa yang dialamin semalam. Dari ngeliat bapak-bapak di samping pohon, cewek di atas batu, ibu-ibu yang tiba-tiba jadi burung, bapak-bapak yang di atas batu, sampai dia nyampe tuh ke rumah bapak itu. Abis Padil ngejelasin semuanya nih, bapak itu bilang, "Ada kehidupan lain di sana." Padil sama Jamal serius nih ngedengerin bapak itu ngomong. "Kamu mau tahu tempat apa yang kamu lewatin semalam? Itu alas roban." Padil santai aja di situ karena dia emang nggak tahu alas roban itu apa. Padil nanyalah pelan-pelan ke Jamal, "Mal, alas roban apaan sih?" Udah, ntar gue jelasin di kos-kosan." Bapak itu nggak ngomong lagi. Beliau kayak cuma mau ngejelasin kalau dia berdua ada di alas roban. Sekitar jam 6:30 lah, Padil sama Jamal pamit pulang tuh sama bapak itu. Tapi bapak itu bilang, Tunggu. Jangan. Nanti anak saya yang nganterin kamu keluar dari tempat ini. Percuma. Kamu gak akan bisa keluar dari tempat ini." Akhirnya anaknya dipanggil tuh sama bapaknya. Ngomonglah mereka berdua pakai bahasa Jawa. Intinya bapaknya bilang tuh ke anaknya buat nganterin Padil sama Jamal keluar dari tempat ini. Padil sama Jamal diantar tuh sama anaknya. Dan anehnya, pas mereka keluar dari rumah itu nih, jadi cuman lurus terus belok kanan.
Tiba-tiba mereka berdua udah nemuin jalan raya sedekat itu. Tapi bapak itu bilang kalau dia gak dianterin, Jamal sama Fadil gak bakal bisa keluar dari tempat itu. Nah, pas sampai jalan raya, anaknya bapak itu bilang, "Mas, kalau bisa jangan lewat sini lagi ya." Fadil nanyalah ke anak itu, "Emang kenapa, Mas?" "Gak apa-apa, bahaya aja lewat sini. Ya udah, hati-hati ya, Mas." Pas di Jogja, Jamal baru cerita tuh ke Fadil, kenapa dia waktu itu tiba-tiba ngerem mendadak dan pura-pura buat ngeliat sinyal. Ingat kan waktu Jamal tiba-tiba ngerem mendadak dan minta Fadil buat ngebawa motor? Ternyata di situ Jamal tiba-tiba ngeliat ada sosok kakek-kakek lagi di tengah jalan. Sosok itu pakai tongkat, sarungnya diselempangin, kayak orang mau ngeronda lah, tapi nggak bawa senter. Jamal ngerasa ya itu janggal lah, tapi dia nggak berani ngomong ke Fadil waktu itu karena dia punya pikiran kalau sosok-sosok kayak gitu diceritain justru malah ngundang. Oke teman-teman, begitu aja cerita dari Bang Fadil sama Bang Jamal waktu dia pulang ziarah dari Habib Ahmad Pekalongan. Tapi bukan dari itunya ya, jadi pengalamannya ya pas pulangnya. Dan sebenarnya Fadil juga masih gak percaya kalau dia pernah ngalamin hal-hal yang kayak begituan. Oke, cukup segitu aja lah ya. Akhirnya gue Rizky izin pamit nih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.